Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisda Sausana Dibah dari Unit Taman Asri. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan video ketiga program kebimbaan. Nomor 1. Jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami. Tujuannya menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba. Dan menurut saya, yang saya pahami, dasar hukum metode Bimba itu ada dua. Satu, hak anak, dan kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan, yaitu suatu landasan atau penguat yang harus kita penuhi dan diterapkan dengan benar agar tercipta metode yang tiga, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Nomor 2, mengapa relawan Bimba A, I, U, E, O diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Yaitu agar tumbuh minat belajar anak di dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, dan juga agar anak tidak cepat bosan ketika anak sedang berada di dalam kelas, dan anak pun menjadi tidak merasa dipaksakan karena dari motivatornya juga sudah menerapkan fun learning. Nomor 3. Mengapa relawan Bimba A, I, U, E, O diwajibkan untuk menerapkan small step system di dalam proses membimbakan, yaitu agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta dan bertahap. Nomor 4. Mengapa relawan Bimba A, I, U, E, O diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan, yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap dan kita bisa melakukan pendekatan dengan anak. Nomor 5, bagaimana hubungan antara bahagia dan fun learning? Yaitu hubungannya sangat erat. Kalau bahagia yaitu bebas dari rasa yang menyusahkan dan adanya rasa tentram dan damai. Kalau fun learning yaitu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Hubungan antara keduanya yaitu mereka sama-sama bebas dari rasa menyusahkan. Ketika kita sudah menerapkan fun learning, sudah dipastikan kegiatan belajar kita jadi lebih menyenangkan dan bahagia tentunya. Nomor 6, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Yaitu hubungannya metode Bimba itu adalah cara-caranya atau langkah-langkahnya yang berjumlah 3, yaitu ada fun learning, small step system, dan individual system. Dan minat belajar adalah keinginan yang timbul di dalam diri kita sendiri. Hubungannya dengan melakukan metode Bimba yang 3, yaitu fun learning, small step system, dan individual system, maka akan terciptanya minat belajar. Nomor 7. Di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Mengapa? Yaitu yang harus kita capai terlebih dahulu adalah fun learning. Karena dengan adanya fun learning, anak merasa tidak terlalu dibebani ketika bermain modul, dan anak mudah tertarik dan mau mencoba ketika kita melakukan metode fun learning. Nomor 8. Sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Insya Allah sudah. Yaitu ketika saya mondok, saya senang dengan ilmu tajwid. Yaitu dimana ketika saya senang, saya akan sering mengulang-ulang ilmu tersebut. Kemudian ketika saya sering mengulang-ulang ilmu tersebut, maka saya berdampak mampu, yaitu mampu di dalam menguasai ilmu tersebut. Dan ketika saya sudah di tahap mampu, maka saya akan semakin siap dan terampil tentunya. Dan proses belajarnya pun semakin menyenangkan pula. Kemudian saya akan siap untuk mempraktikkan atau menerapkan ilmu tersebut untuk orang sekitar saya. Nomor 9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba
baik di Bimba A, I, U, E, O maupun di lingkungan keluarga. Yaitu saya menerapkan metode fun learning. Itu saya menerapkan di depan sehari-hari ketika membimbing anak mengaji, yaitu tentang hafalan nama-nama nabi. Ketika saya iramakan dengan lagu, maka anak jadi cepat hafal dan tangkap. Kemudian saya menerapkan small step system, yaitu saya bertahap saat membimbing anak-anak ngaji. Dari Iqra 1 kita lancarin dulu mengenal huruf-huruf hijaiyahnya. Dan tentunya kita lihat dengan kemauan anak tanpa memaksa anak harus baca. Kemudian saya menerapkan individual system, yaitu dengan anak membaca satu-satu, tidak berbarengan. Dan perhatikan anak satu-satu untuk menulis huruf-huruf hijaiyah. Nomor 10. Apa dampak yang dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Yaitu, maka relawan akan merampas hak anak. Kemudian, relawan akan kehilangan arah. Dan jadi proses belajar yang seharusnya menyenangkan bagi anak dan kita sendiri jadi tertekan dan terpaksa. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.